Hai semuanya, selamat datang di channel Ketut Radiasta. Jadi pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan 10 saham yang memiliki fundamental bagus serta valuasi yang masih murah. Dan apakah saham-saham ini berpotensi untuk multi bagger ya? Seperti biasa, ini bukan rekomendasi atau ajakan untuk membeli, melainkan hanya informasi dan ingat semua kerugian ditanggung masing-masing ya. Saham yang pertama yaitu ada saham BJBR atau saham Bank Jawa Barat dengan kode saham BJBR, di mana saham ini listing atau delistingnya pada tanggal 8 Juli 2010 ya di Bursa Efek Indonesia. Kemudian terkait dengan pemegang saham di sini mayoritas sebesar 38,52% itu dipegang oleh Pemda Provinsi Jawa Barat. Kemudian dipegang oleh Pemda Kabupaten Bandung itu sebesar 7,2% serta masyarakat dan Pemda atau publik itu sebesar 54,24%. Nah, kemudian terkait dengan harga saham dari Bank BJB itu sendiri, per hari di video ini dibuat yaitu sebesar 1.385 per lembar sahamnya, di mana dengan kurun waktu dari waktu IPO sampai sekarang itu sudah tumbuh sebesar 24% per harga saham yang sekarang. Serta harga saham ini pernah menyentuh harga tertingginya yaitu di harga Rp3.387 per lembar sahamnya. Dan kemudian yang menarik adalah Bank BJB ini memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 1,1 triliun atau sebesar Rp104,55 per lembar saham. Nah, kemudian kita bisa lihat dari segi laporan keuangan di mana terkait dengan pendapatan dan laba bersihnya di kuartal 1, 2, 3, dan 4 di tahun 2022 itu mengalami pertumbuhan, di mana pada kuartal keempat di Desember 2022 terkait dengan laba bersihnya itu mengalami penurunan atau minus sebesar 23,15%. Namun secara tahunan dari pendapatan dan laba bersihnya, di mana laba bersih itu mengalami peningkatan sebesar 2,30 triliun dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar 13,41 triliun. Jadi pertumbuhan laba dan pendapatan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 itu selalu mengalami pertumbuhan. Nah, kemudian dari segi EPS dari Bank BJB ini sendiri, kita bisa lihat bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 itu selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemudian rutin membagikan dividen juga. Nah, kemudian secara fundamental di sini asetnya itu sebesar 181,24 triliun dengan equity atau modal dari perusahaan yaitu 14,76 triliun dengan net profit terakhir yaitu 2,30 triliun. Kemudian dari segi book value per share-nya yaitu sebesar Rp1.402,76, di mana dengan harga saham yang sekarang yaitu 1.385 itu menandakan bahwa harga pasar atau harga saham ini jauh lebih murah dibandingkan modal dari harga saham per lembarnya itu sendiri. Kemudian dari segi valuasi, dividen yield-nya itu 7,16%, itu sangat besar sekali dengan saham yang rutin membagikan dividen. Kemudian dengan price book value ratio-nya itu hanya sebesar 0,99 kali atau bisa dibulatkan 1 kali ya. Jadi ini masih cukup murah. Kemudian terkait dengan MPM sama return of equity atau ROE-nya ini sebesar 15,13%. Jadi ini sejalan, jadi cukup oke. Kemudian dari fair juga baru sebesar 6,32 kali. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini ada terkait dengan liquidity, yaitu dari debt equity rasionya, di mana DER-nya itu sangat besar, 1128 kali, yang menandakan bahwa hutang dari perusahaan itu adalah 11 kali lebih besar dari modal yang dikeluarkan, yaitu modalnya di sini yaitu sebesar 14,76 triliun dengan liability atau hutang sebesar 166,50 triliun. Jadi DER-nya ini cukup lumayan besar sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk membeli saham BJB. Nah, kemudian dari segi dividen dari Bank BJB ini sendiri cukup menarik juga dengan dividen yield itu 7,16% dan rutin membagikan dividen setiap tahunnya dari tahun 2018 sampai tahun 2023 ini rutin membagikan dividen. Serta di tahun 2003 sendiri itu membagikan dividen cukup besar yaitu Rp104,55 per lembar saham. Kemudian yang kedua ada saham BNGA.
Nah, saham BNGA ini cukup menarik juga, di mana saham BNGA ini merupakan saham yang bergerak di finansial juga atau jasa perbankan, di mana listing date-nya pada 29 November 1989, serta untuk pemegang sahamnya ini dipegang oleh CMB Group dengan sekaligus sebagai pengendali sebesar 91,48%. Jadi ini sangat menarik. Kenapa? Karena publik yang beredar saham di publik itu hanya sebesar 7,75%. Jadi masih cukup kecil dan mayoritas dipegang oleh pengendali sendiri. Nah, kemudian dari segi harga dari Bank CMB Niaga ini adalah sekarang itu harganya kisaran 1.300, kemudian pernah menyentuh harga tertinggi yaitu di harga 2.425 per lembar sahamnya. Kemudian sudah mengalami kenaikan harga dari awal IPO itu sebesar 237,66%. Jadi ini masih sangat menarik sekali. Kemudian yang keren di sini adalah di mana CMB Niaga membukukan laba bersih sebesar 4,78 triliun sepanjang tahun 2022, dan sangat menarik juga saham ini merupakan salah satu koleksi dari Lo Keng Hong ya, yaitu Warren Buffett-nya Indonesia yang mengutamakan valuasi dalam membeli saham. Kemudian dilihat dari segi keuangan dan pendapatan, di mana laba bersih per kuartal 1, 2, 3, dan 4 di tahun 2022 itu mengalami pertumbuhan, di mana di kuartal keempat dengan membukukan laba bersih sebesar 1,20 triliun, yaitu 26,23% lebih besar dari tahun sebelumnya, dengan pendapatan juga meningkat sebesar 3,78 triliun. Secara tahunan di sini labanya juga selalu mengalami peningkatan, di mana tahun 2022 itu membukukan laba lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar 22,96%, yakni sebesar 5,4 triliun, dan dari tahun 2018 juga terus mengalami pertumbuhan. Kemudian dari segi earning per share-nya atau EPS-nya, saham CMB Niaga ini juga mengalami pertumbuhan atau peningkatan setiap tahunnya, di mana tahun 2022 itu sebesar 201, kemudian rutin membagikan dividen, serta secara fundamental dari segi aset ini sangat besar sekali dengan perbankan CMB Niaga dengan harga saham yang masih murah dengan aset yang cukup besar. Ini sangat oke sekali, yaitu 300,75 triliun serta dengan modal 45,19 triliun dan liability masih jauh dari aset ya, yaitu 261,48 triliun. Kemudian dari segi book value per share-nya itu dengan harga saham yang sebenarnya dari modal per lembarnya itu adalah sebesar 1.798, di mana harga pasar sekarang hanya masih sebesar 1.300. Itu artinya harga pasar atau harga saham sekarang itu jauh lebih murah dari harga buku atau harga modal saham per lembarnya, di mana kita bisa lihat terkait dengan price book value-nya hanya baru sebesar 0,72 kali. Kemudian PER atau price earning ratio hanya 6,48 kali, dan membagikan dividen yield sebesar 7,24%, dan ini lebih besar dari saham yang sebelumnya. Kemudian dari segi NPM dan return of equity ini cukup ada kesenjangan, di mana dengan NPM 23,12% dan NPM atau ROE 11,16%, sehingga ini diperlukan menganalisa keuangan lebih dalam. Kemudian dari segi liquidity itu DER-nya itu sebesar 578,60%, yang artinya hutangnya itu 5 kali lebih besar dari modal yang dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu sebesar 261,48 triliun dari hutang atau liability-nya. Kemudian dari segi dividen, saham ini dalam kurun waktu 5 tahun terakhir itu rutin membagikan dividen, dan dividen terbesarnya itu dibagikan di tahun 2022 yaitu Rp94,7 per lembar sahamnya. Dan di tahun ini, tahun 2023, saya yakin BNGA juga akan membagikan dividen karena dilihat dari segi laba dan pertumbuhan cukup baik. Nah, kemudian yang ketiga itu ada saham Bank Jatim atau dengan kode saham BJTM. Nah, saham Bank Jatim ini listing date itu di tanggal 12 Juli 2012. Kemudian dengan harga IPO yaitu 430, untuk pemegang sahamnya itu sekaligus pengendalinya itu dipegang oleh Pemda tingkat Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada 38 Pemda kota dan masyarakat, di mana masyarakat atau publik itu memegang sebesar 20,52%, dan setengahnya dipegang oleh pengendali. Jadi ini masih cukup oke. Kemudian dari segi harga, saham ini sekarang harganya 730 per lembar sahamnya, dan sudah mengalami kenaikan sebesar 64,04%, dan harga tertinggi pernah menyentuh
harga atau all time high-nya itu di harga Rp965 per lembar sahamnya. Kemudian baru-baru ini dapat informasi bahwa Bank Jatim sebagai salah satu bank BUMD yang meraih Top Award 2023 ya. Jadi bisnisnya sangat oke, lumayan oke. Kemudian kita bisa lihat dari segi keuangan di mana kuartal 1, 2, 3 dan 4 di tahun 2022, di kuartal keempat tahun 2022 pendapatan mengalami penurunan dari kuartal sebelumnya yaitu 0,89% dan laba hanya sebesar 339 miliar dan meningkat 0,54 dari kuartal sebelumnya. Kemudian secara tahunannya kita bisa lihat bahwa untuk pendapatan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 juga secara signifikan mengalami peningkatan, di mana laba bersih di tahun 2022 itu dibukukan sebesar 1,54 triliun dengan peningkatan 1,30% dari tahun 2021, serta pendapatan juga meningkat 8,25% dari tahun sebelumnya. Nah, kemudian kita bisa lihat dari earning per share-nya atau dari EPS, di mana saham Bank Jatim ini juga mengalami peningkatan dari 92 pada tahun 2019, sekarang menjadi 103 di tahun 2022. Itu artinya secara signifikan dan rutin tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemudian secara dividen juga rutin membagikan dividen setiap tahun. Kemudian dari segi aset, Bank Jatim memiliki aset sebesar 100,3 triliun dengan hutang 91,59 triliun dan modal atau equity sebesar 11,45 triliun. Nah, kemudian dari segi book value per share-nya yaitu sebesar Rp762,27, di mana harga saham sekarang itu 730, jadi hampir sebanding dengan harga nilai bukunya atau harga modal dari per lembar sahamnya, di mana price book value-nya itu sudah hampir 1 kali yaitu 0,96 kali dengan per 7,10 kali dengan dividen yield 7,14%, jadi saham ini masih dapat dikategorikan murah. Kemudian kita bisa lihat dari net profit margin, itu NPM sebesar 18,96% dan return of equity masih di atas 10% yaitu 13,48%. Nah, kemudian Bank Jatim ini juga rutin membagikan dividen dari tahun 2005 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Kemudian yang keempat itu ada saham BDMN, yaitu saham Bank Danamon ya. Di mana saham BDMN ini listing date pada tanggal 8 Desember 1989. Kemudian untuk pengendalinya yaitu MUFG Bank Ltd secara langsung dan tidak langsung sebagai pengendali dipegang sebesar 92,47% dan publik atau masyarakat hanya sebesar 7,53%. Jadi mayoritas masih dipegang oleh pengendali. Nah, kemudian dari segi harga Bank Danamon ini sekarang harganya Rp2.920 per lembar sahamnya. Nah, secara harga awal IPO sampai sekarang itu belum ada peningkatan persentase dan bahkan minus 1,14%. Namun harga saham ini pernah menyentuh harga tertingginya atau all time high-nya di tahun 2019 yaitu sebesar 8.950. Kemudian dari segi keuangan kita bisa melihat bahwa terkait dengan pendapatan di kuartal keempat tahun 2022 itu meningkat 35,96% dari kuartal sebelumnya yaitu dengan nominal 3,85 triliun dan membukukan laba bersih 776,90 miliar atau meningkat sebesar 376% dari kuartal sebelumnya. Ini menandakan bahwa pergerakan dari saham ini sudah mulai mengalami pertumbuhan. Kemudian secara tahunan kita bisa melihat pendapatan juga sudah mulai mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 sudah signifikan mengalami peningkatan, di mana laba juga sudah naik sebesar 3,30 triliun yaitu sebesar 110,14% dari tahun 2021. Jadi saham ini cukup menarik juga untuk dilihat dan dikaji lebih mendalam lagi. Nah, kemudian terkait dengan IPS-nya kita bisa lihat bahwa earning per share-nya dari tahun 2019 itu sebesar 417, kemudian turun di tahun 2020. Ini dikarenakan karena kuartal 2 dan kuartal 4 itu minus, kemudian di tahun 2021 sudah sedikit mengalami perbaikan dan di tahun 2022 sudah kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 338, sehingga di tahun 2023 nanti ini akan sangat berpotensi dan memiliki potensi yang cukup bagus. Kemudian dividen juga rutin dibagikan. Kemudian terkait dengan fundamental dari segi equity atau modalnya ini cukup besar, ini hampir sama dengan Bank BNGA.
di mana modalnya itu 46,84 triliun dengan aset 197,73 triliun. Kemudian dari segi earningnya, book value per share-nya itu harga BNGA itu sebesar Rp4.792,90 dan harga pasar dari saham sekarang yaitu 2.920. Ini menandakan bahwa harga saham sekarang ini jauh lebih rendah dan lebih murah dari harga saham yang sebenarnya atau dari harga modal saham per lembarnya yaitu sebesar 4.792. Kemudian dari segi valuasi, dividen yield-nya ini memang tidak terlalu besar yaitu 1,93%. Kemudian dengan PER 8,64 kali, dengan price book value ratio hanya sebesar 0,61 kali. Jadi ini masih sangat murah sekali. Kemudian dari segi net profit margin atau NPM itu 15,52 dengan return of equity 7,05%. Kemudian dari segi liquidity atau DER ini lumayan bagus yaitu 320,75%. Ini artinya hutangnya hanya 3 kali lebih besar dari modal dan tentunya hutangnya juga masih berada di bawah dari aset yang dimiliki oleh Bank Danamon itu sendiri. Nah, kemudian dari segi dividennya ini cukup rutin membagikan dividen setiap tahunnya dan cukup besar juga. Dan sekarang di tahun 2023 itu sudah resmi akan membagikan dividen sebesar Rp11,26 per lembar sahamnya. Ini menandakan bahwa laba dan pendapatan dari perusahaan sudah mulai membaik dan mengalami peningkatan. Kemudian yang kelima itu ada saham Bank Tabungan Negara, di mana dengan pengendali sebesar 60% dan masyarakat itu sebesar 40%. Kemudian dari segi harga saham Bank BTN ini atau Bank Tabungan Negara ini itu untuk saat ini harganya sudah mencapai Rp1.235 per lembar sahamnya dan dalam kurun waktu dari awal sampai sekarang itu sudah naik sebesar 52,91% dan pernah menyentuh harga tertingginya di tahun 2018 yaitu Rp3.750 per lembar sahamnya. Dan dengan kondisi seperti itu, harga saham ini sekarang masih jauh lebih murah dari harga waktu all time high. Kemudian kita bisa lihat dari segi posisi keuangan, di mana pendapatan secara kuartal 1, 2, 3, dan 4 di tahun 2022 itu memang terjadi penurunan di kuartal keempat bulan Desember 2022, di mana pendapatan itu minus 17,89%. Akan tetapi dari tahunan kita bisa lihat dari year to year-nya, di mana 2018, 19, 20, 2021 dan 2022 itu dari tahun 2019 itu sudah mulai mengalami peningkatan secara rutin sampai tahun 2022 dengan pendapatan di tahun 2022 itu sebesar 12,69 triliun dan meningkat 8,21% dari tahun sebelumnya serta dengan laba mengalami peningkatan 28,15% yaitu 3,05 triliun dari tahun 2021. Nah, kemudian kita bisa lihat dari earning per share, di mana EPS-nya dari tahun 2019 sampai tahun 2022 ini rutin mengalami peningkatan. Jadi ini hampir sama siklusnya dengan Bank Jatim, di mana dari tahun ke tahun EPS-nya selalu mengalami peningkatan dan tidak ada penurunan. Kemudian rutin membagikan dividen. Kemudian dari segi aset itu cukup besar yaitu 400,2,15 triliun dengan hutang 376,24 triliun. Jadi ini yang perlu diperhatikan, di mana liability atau hutangnya itu sudah mendekati dari aset dengan equity 25,91 triliun. Nah, kemudian dari book value per share-nya kita bisa lihat harganya itu sebesar 1.846, di mana harga saham yang sekarang di pasar itu 1.235, sehingga ini menandakan bahwa harga pasar itu masih jauh lebih murah dari harga yang sebenarnya. Nah, kemudian kita bisa lihat dari valuasi, dividen yield-nya itu cukup oke, 3,51%. Kemudian dengan fair atau price earning ratio itu baru 5,69 kali, dengan PBV ratio itu 0,67 kali. Jadi saham ini masih cukup murah dari segi valuasi. Nah, kemudian dari segi profitability kita bisa lihat NPM-nya itu 10,83% dengan return of equity 11,75%. Jadi NPM dengan ROE-nya ini cukup sejalan. Cuman yang perlu diperhatikan di sini adalah dari segi liquidity yaitu 1.452,14%. Ini yang menandakan bahwa hutang dari perusahaan ini itu 14 kali lebih besar dari modal atau equity-nya.
Nah, kemudian dari segi dividen, saham Bank BTN ini juga rutin membagikan dividen dari 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2023 ini sangat rutin membagikan dividen. Nah, kemudian yang keenam itu ada saham NISP, di mana saham NISP ini adalah saham yang dikendalikan oleh OCBC itu sendiri sebagai pengendali, yaitu sebesar 85,08%. Jadi mayoritas sahamnya masih dipegang oleh pengendali. Jadi ini masih sangat menarik sekali. Kemudian publik itu hanya sebesar 14,92%. Nah, kemudian dari segi harga, saham ini masih cukup murah di bawah Rp1.000 per lembar sahamnya, yaitu Rp800 per lembar saham, di mana dari awal IPO harga saham ini sudah mengalami kenaikan 95,60% per hari ini. Kemudian pernah mencapai harga tertinggi atau all time high di tahun 2016, yaitu sebesar Rp1.195 per lembar sahamnya. Kemudian dari segi laporan pendapatan, kita bisa lihat dari pendapatan dan laba bersih, di mana pada kuartal 1, 2, 3, dan 4 di tahun 2022, di kuartal keempat tahun 2022, yaitu pendapatan sebesar 2,54 triliun dan meningkat sebesar 68,80%, serta laba bersih sebesar 779,9 miliar dan meningkat 60,77% dari kuartal sebelumnya. Jadi ini sangat bagus sekali di kuartal keempat secara signifikan mengalami peningkatan. Kita bisa lihat secara tahunan dari tahun 2018 sampai tahun 2020 secara signifikan juga kita bisa lihat bahwa laba bersihnya juga rutin mengalami peningkatan dan pendapatan juga mengalami peningkatan terus-menerus. Nah, kita bisa lihat bahwa laba bersih di tahun 2022 itu sebesar 3,33 triliun atau lebih besar 32,04% dari tahun sebelumnya, dan pendapatannya itu sebesar 9,16 triliun, yaitu lebih besar 23% dari tahun sebelumnya. Nah, kemudian kita bisa lihat dari earning per share, di mana EPS-nya ini pada tahun 2019 sebesar 128, kemudian sempat turun di 2020 dan 2021. Ini juga dikarenakan karena dampak pandemi sehingga laba dan pendapatan itu mengalami penurunan. Namun di tahun 2022 sudah mulai mengalami peningkatan dan lebih besar dari tahun 2019. Nah, kemudian dari segi aset ini cukup besar, yaitu 238,50 triliun. Dengan equity 34,21 triliun dan hutang juga masih berada di bawah asetnya. Nah, kemudian saham ENSP ini sendiri memiliki book value per share yaitu 1.490 dan harga sahamnya sekarang itu baru Rp800 per lembar sahamnya. Ini artinya harga di pasar saham ini jauh lebih rendah dan jauh lebih murah dari harga modal per lembar sahamnya, yaitu sebesar 1.490. Nah, kemudian dari segi valuasi, dividen yield-nya ini baru sebesar 2,75%. Ini tidak terlalu kecil dengan PER 5,52 kali, dengan price book value ratio atau PBR baru 0,54 kali. Jadi, harga saham yang sekarang itu baru setengah dari harga nilai buku per lembar sahamnya. Jadi, masih sangat murah sekali. Kemudian dari segi NPM dan ROE itu NPM-nya 23,59% dan ROE 9,72%, masih cukup bagus. Dan dari segi liquidity ini juga perlu diperhatikan, yaitu DER-nya 597,14%. Nah, kemudian dari dividen untuk NISP sendiri itu baru membagikan dividen di tahun 2022 itu sebesar Rp22 per lembar sahamnya. Jadi di tahun 2023 ini kemungkinan juga akan membagikan dividen mengingat laba dan pendapatan juga mengalami peningkatan secara signifikan. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada saham SDRA, di mana SDRA sendiri listing date pada tanggal 15 Desember 2006. Kemudian pengendalinya yaitu Bank Wori yaitu sebesar 84,20% dan PT Aprames Meta Investama itu sebesar 6,78%. Dan publik sendiri atau masyarakat itu hanya sebesar 9,02%. Jadi mayoritas sahamnya masih dipegang oleh pengendali. Nah, kemudian dari segi harganya masih di bawah 1.000 juga, itu sebesar Rp600 per lembar sahamnya dan sudah mengalami peningkatan harga dari awal IPO sebesar 335,35% dan pernah menyentuh harga tertinggi di harga Rp1.187,10 per lembar sahamnya.
Dan sangat menarik sekali, untuk SDRA sendiri akan membagikan dividen sebesar 192,78 miliar rupiah kepada pemegang saham. Nah, kemudian dari segi keuangan atau pendapatan dan laba bersih, di mana untuk laba bersihnya itu di kuartal keempat tahun 2023 itu meningkat sebesar 28,43% dari kuartal sebelumnya. Nah, kemudian secara tahunan kita bisa lihat juga di tahun 2022 itu laba bersihnya sebesar 860,57 miliar dan meningkat 36,78% dari tahun sebelumnya. Kemudian dari segi earning per share, SDRA sendiri itu dari tahun 2019 EPS-nya 76, kemudian mengalami peningkatan di 2020 dan sedikit penurunan di tahun 2021, namun di tahun 2022 sudah mulai mengalami peningkatan dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian juga rutin membagikan dividen. Kemudian dari segi aset itu 51,50 triliun dan liability 41,57 triliun. Jadi ini perlu diperhatikan di mana hutangnya itu hampir sama dengan aset dan modalnya hanya sebesar 9,93 triliun. Nah, kemudian dari book value per share-nya itu 1.159. Kita bisa lihat bahwa harga saham yang beredar atau harga pasar itu baru 600. Ini menandakan bahwa harganya masih jauh rendah dan lebih murah dari harga yang seharusnya atau nilai buku per lembar sahamnya. Nah, kemudian dari valuasi, dividen yield-nya itu cukup oke juga, 3,08% dengan per 5,97 kali dan PBP itu baru 0,52 kali. Kemudian dari segi NPM dan return of equity, NPM-nya 26,02% dan equity-nya hanya 8,67%. Kemudian dari segi DER atau debt equity ratio-nya itu 418%. Itu artinya utang perusahaan itu 4 kali lebih besar dari modal dari perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian dari segi dividen ini juga rutin membagikan dividen 5 tahun terakhir. Nah, kemudian yang ke-8 itu ada saham BTPN. Nah, saham BTPN itu sendiri listing date pada tanggal 12 Maret 2008 dan ini pemegang atau saham pemegang pengendalinya itu 92,43% itu dikendalikan oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Kemudian publik hanya sebesar 5,2%, sehingga di sini juga sahamnya dikendalikan oleh mayoritas oleh pengendalinya masih cukup besar. Nah, kemudian terkait dengan harga, saham BTPN ini harganya sekarang itu Rp2.490 per lembar sahamnya dan sudah naik sebesar 460,51% dari awal IPO serta pernah menyentuh harga all time high tertinggi di tahun 2013 yaitu sebesar Rp5.800 per lembar sahamnya. Kemudian dari segi keuangan, saham ini mengalami pendapatan dan laba bersih dari tahun 2022 di kuartal 1, 2, 3, dan 4, di mana di kuartal keempat juga mengalami peningkatan laba sebesar 9,57% dari kuartal sebelumnya dan pendapatan meningkat 4,70% dari kuartal sebelumnya, dan secara tahunan di tahun 2022 ini juga mengalami peningkatan laba bersih naik sebesar 16,17% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,10 triliun dengan pendapatan naik 7,82%. Dan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 secara grafik juga terus mengalami pertumbuhan dan sedikit koreksi di tahun 2020 namun masih membukukan laba yang positif. Nah, kemudian dari segi EPS atau earning per share-nya, Bank BTPN itu sendiri itu di tahun 2019 di 316, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 dan meningkat di tahun 2021 sebesar 327 dan di tahun 2022 juga mengalami peningkatan. Kemudian untuk dividen yield-nya itu baru pertama kali pernah dibagikan di tahun 2017. Ini saham ini belum secara rutin membagikan dividen. Kemudian dari segi aset itu cukup oke yaitu 209 triliun dengan equity 36,91 triliun dengan hutang sebesar 169,76 triliun. Kemudian dari segi book value per share itu harga saham ini adalah sebesar 4.529,80 rupiah, di mana harga pasar sekarang yaitu 2.490. Jadi harga yang sekarang ini masih jauh lebih murah dan jauh lebih rendah dari harga nilai buku dari per lembar sahamnya yang seharusnya. Nah, kemudian untuk valuasinya itu dividen yield-nya belum muncul karena ini baru
satu kali membagikan dividen di tahun 2017. Kemudian untuk fair-nya ini sudah 6,55 kali dengan price book value 0,55 kali. Jadi ini masih cukup murah dari segi valuasi. Kemudian dari segi NPM dan return of equity-nya itu NPM 17,28% dan ROE itu 8,39%. Nah, kemudian dari segi DER atau debt equity ratio-nya itu 459%, yang artinya hutang dari perusahaan itu 4,5 kali lebih besar dari modal yang disediakan. Nah, kemudian untuk dividen baru sekali membagikan dividen di tahun 2018 sebesar Rp100 per lembar sahamnya. Kemudian yang ke-9 itu ada saham BTPS, di mana BTPS ini sendiri pemegang sahamnya itu dikendalikan oleh Bank BTPN itu sendiri, di mana Bank BTPS ini adalah yang BTPN yang syariah, di mana dikendalikan sahamnya 70% oleh BTPN itu sendiri selaku pengendali dan publik hanya sebesar 29,99%. Nah, kemudian dari segi harga, Bank BTPN Syariah ini adalah sebesar 2.140 dengan mengalami kenaikan sudah sebesar 41,72% dari awal IPO, serta pernah menyentuh harga tertinggi atau all-time high di tahun 2020 yaitu sebesar 4.890. Kemudian terus mengalami penurunan sampai sekarang menyentuh harga 2.140. Nah, kemudian untuk dari segi pendapatan dan keuangan per kuartal 1, 2, 3, dan 4 di tahun 2022, di mana di tahun 2022 untuk pendapatan itu juga mengalami peningkatan sebesar 10,47% dan laba bersih naik 22,55% dari kuartal sebelumnya. Dan secara tahunan kita bisa lihat dari tahun 2018 sampai tahun 2020 juga secara signifikan mengalami peningkatan dari pendapatan dan laba dan sedikit penurunan di tahun 2022. Di mana pendapatan dan laba bersih di tahun 2022 yaitu sebesar 1,78 triliun atau naik sebesar 21,47% dari laba tahun sebelumnya. Nah, kemudian dari segi IPS-nya itu di tahun 2019 itu sebesar 182 dan mengalami penurunan di tahun 2020 dan secara signifikan meningkat di tahun 2021 dan di tahun 2023 juga sudah mengalami peningkatan. Dan untuk dividen dari 2019 sampai tahun 2021 itu rutin membagikan dividen dan di tahun 2022 belum membagikan dividen. Kemudian di secara equity atau liability, di mana dengan aset 21,16 triliun dengan equity 8,40 triliun dengan hutang yaitu 12,75 triliun. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa untuk book value per share-nya itu adalah 1091,03 rupiah per lembar sahamnya dan harga sekarang itu sudah 2.140. Itu artinya harga saham atau harga pasar sekarang itu sudah jauh lebih mahal dari book value per share-nya. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk dividend yield-nya hanya sebesar 2,89 kali dengan PER sudah cukup tinggi yaitu 9,26 kali dengan price book value ratio atau PBR yaitu sudah 1,96 kali. Itu artinya harga saham yang sekarang itu udah hampir 2 kali lebih besar dari harga book value per share-nya. Kemudian dari segi NPM yaitu cukup besar 32,72% dan return of equity juga cukup oke 21,17%. Dengan liquidity cukup kecil juga yaitu 151,74%, di mana hutangnya hanya 1,5 kali lebih besar dari modal perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian dari dividen baru rutin membagikan dividen 3 tahun terakhir. Nah, kemudian yang terakhir itu ada saham PNBN, di mana saham ini dikendalikan oleh PT Panin Finansial itu sendiri sebesar 46,04% dan oleh Potrain itu hanya sebesar 38,82% dan publik hanya sebesar 15%. Jadi mayoritas masih dipegang oleh pengendali. Nah, kemudian untuk Panin Bank sendiri itu harganya sekarang itu sebesar 1.300 rupiah per lembar sahamnya dan sudah mengalami peningkatan sebesar 177,96% dari awal IPO. Secara grafik saham ini terus mengalami peningkatan dan pernah mengalami harga tertinggi di tahun 2022 itu sebesar 1.800 rupiah per lembar sahamnya dan sekarang sedikit mengalami penurunan yaitu di harga 1.300 rupiah per lembar sahamnya. Nah, kemudian secara laporan keuangan dari segi pendapatan dan laba bersih di kuartal 1, 2, 3, dan 4 di tahun 2022
di mana pada kuartal keempat itu untuk pendapatan mengalami peningkatan secara signifikan dari kuartal sebelumnya, yaitu sebesar 147%, dan laba juga meningkat secara signifikan, yaitu 422% dari kuartal ketiga 2022. Kemudian secara tahunan, di tahun 2022, untuk laba juga dibukukan sebesar 3,4 triliun, yaitu sebesar 47,41%, lebih besar dari tahun sebelumnya dengan pendapatan 9,13 triliun, yaitu lebih besar 23,03% dari tahun 2021. Nah, kemudian dari segi EPS, saham PNBN ini yaitu di tahun 2019 138 dan mengalami penurunan di tahun 2022 dan tahun 2021. Nah, pada tahun 2022 juga sudah mulai mengalami peningkatan sebesar 126, IPS-nya yaitu lebih besar dari tahun 2021. Kemudian untuk aset sebesar 212,43 triliun dengan equity 47,40 triliun dengan liability sebesar 167,72 triliun. Kemudian dari segi earningnya, di mana book value per share-nya saham ini adalah sebesar 1968 dan harga saham yang di pasar sekarang itu baru sebesar 1300. Itu artinya harga saham ini masih jauh lebih murah dari nilai buku per lembar sahamnya yang seharusnya yaitu 1968. Nah, kemudian dari segi valuasi, dividend yield itu memang masih cukup kecil, yaitu 1,54% dengan fair 10,29 kali. Ini fairnya juga cukup besar dengan price book value ratio baru 0,66 kali. Jadi secara VBP harga saham ini masih cukup murah. Kemudian dari net profit margin atau NPM dan return of equity, yaitu NPM 19,31% dan equity atau ROE-nya cuma 6,42%. Jadi ini harus diperhatikan lebih lanjut lagi dari segi laporan keuangannya. Kemudian dari segi liquidity, yaitu debt equity rasionya, yaitu di mana hutangnya 3,4 kali lebih besar dari modal perusahaan. Kemudian untuk dividen, baru membagikan dividen selama 1 kali, yaitu di tahun 2022 sebesar Rp20 per lembar sahamnya. Nah, dari 10 saham yang saya bahas itu dapat saya simpulkan bahwa di mana yang pertama, saham BJBR, BNGA, dan BJTM merupakan saham yang paling besar dalam pembagian dividen setiap tahunnya. Yang kedua, BTPN, SDRA, dan BNGA merupakan saham yang memiliki capital gain atau kenaikan harga paling besar semenjak IPO di bursa saham. Nah, kemudian yang ketiga itu ada 3 saham yang memiliki aset terbesar, yaitu BNGA sebesar 306 triliun, BBTN sebesar 402 triliun, dan NISP sebesar 238 triliun. Kemudian yang keempat, BNGA merupakan saham yang memiliki pertumbuhan laba paling besar, yaitu 4,04 triliun, kemudian ada NISP 3,3 triliun, dan BDMN 3,30 triliun. Kemudian yang kelima, dari segi valuasi, harga saham di atas yang saya sampaikan tadi itu rata-rata masih murah dengan PBVR di bawah 1 kali dari harga modal per lembar sahamnya. Kemudian yang terakhir, jika dilihat dari segi equity atau modal, saham dengan modal di atas 30 triliun itu ada saham BNGA, BDMN, NISP, PNBN, dan BTPN. Nah, menurut kalian bagaimana dari 10 saham yang tadi saya sampaikan, apakah ada yang layak untuk dibeli? Kalian pilih saham apa? Tulis di kolom komentar ya. Seperti biasa, selalu analisa lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Video ini hanya informasi, bukan rekomendasi. Oke, sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat. Thank you.